Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepekan terakhir agak rumit lah. Ada perdebatan tentang Undang-Undang ITE. Dan yang menarik adalah Bapak Presiden sudah melontarkan statement itu sejak hari Selasa. Sekarang ini saya coba mengulas berjumpa saudara-saudara sebangsa setanah air ini tepatnya hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021. Saya memberikan gambaran sedikit tentang beberapa pasal yang kemudian dijadikan perdebatan itu. Bahwa di pasal-pasal tersebut ada tentang pemutusan akses, ada tentang ancaman pidana, ada tentang ancaman kekerasan, ada yang berbahaya bagi teman-teman aktivis, jurnalis, media, dan represi warga kalau mengkritik pemerintah atau juga mengkritik aparat. Nah, penekanan Presiden sejak hari Selasa yang lalu itu cukup menarik karena memberikan sinyal secara komunikasi politik bahwa Presiden sudah memberikan gambaran tentang revisi Undang-Undang ITE yang memang di dalamnya kalau merugikan publik itu harus direvisi. Yang lucu, Menteri Komunikasi Informasi sampai hari Sabtu ini tanggal 20 Februari 2021 belum memberikan komentar. Bahkan mengutus juru bicaranya bicara di CNN 2 malam yang lalu saya nonton, itu kemudian memberikan kalimat membuka opsi. Itu kata membuka opsi bahwa seolah-olah dia masih keberatan untuk melakukan revisi. Yang menariknya di DPR RI Pak Sukamta dari fraksi PKS, kemudian Pak TB Hasanuddin dari fraksi PDIP, kemudian dari fraksi Golkar ada Pak Supratman dalam hal ini Ketua Balek, itu sudah memberikan sinyal yang kuat bahwa ini akan direvisi pada Prolegnas 2021. Peluang itu sudah dibuka. Yang lebih aneh adalah statement dari staf ahli Menteri Komunikasi Informasi Pak Henry waktu berdebat dengan aktivis Sepnet Mbak Ika itu, dia seolah-olah memojokkan Mbak Ika bahwa revisi tidak diperlukan. Dia seolah-olah dan sudah menyatakan di wawancara Metro itu, dialog di Metro TV bersama Mbak Ika itu, Pak Henry-nya mengatakan bahwa Anda harus belajar dulu. Wah, itu kalimat yang tidak pantas sebagai staf ahli menteri. Dan menurut saya Pak Menterinya tidak komen, tidak memberikan arahan kepada publik. Padahal jabatannya adalah Menteri Komunikasi dan Informasi, justru tidak komunikatif. Nah, menurut saya Bapak Presiden juga perlu mempertimbangkan apakah masih layak posisi Menteri ini, Menkominfo ini dipertahankan. Karena terlalu banyak peristiwa komunikasi publik yang tidak diapresiasi atau tidak diresponsif. Setelah hari Selasa kemarin, Pak Presiden sudah melontarkan statement tentang revisi Undang-Undang ITE yang merugikan publik atau merugikan masyarakat. Justru Pak Kapolri memberikan sinyal yang cepat, yang langsung memberikan responsif, memberikan arahan kepada seluruh jajaran Polri di seluruh Indonesia tentang jangan sampai ada lagi pasal-pasal atau penggunaan untuk mengkriminalisasi. Itu satu. Yang kedua, masalah-masalah yang sifatnya perlu didamaikan dalam konteks perdebatan warga negara yang tidak terlalu substansial, itu didamaikan sesama warga negara. Itu responsif. Nah, yang kita tunggu sampai hari ini, hari Sabtu ini, berarti sudah sekitar hampir sepekan ini. Hari Selasa Pak Presiden mengeluarkan statement itu, kemudian sekarang hari Sabtu, Menkominfo-nya belum bicara, belum jelas apa visinya. Dan terkesan jubir dan staf ahlinya ngotot untuk tidak mau merevisi Undang-Undang ITE ini. Atau gengsi tentang Undang-Undang ITE ini karena dia adalah produknya. Padahal sinyal komunikasi politik Presiden sudah memberikan arah. DPR juga sudah memberikan arah, DPR RI, kemudian tokoh-tokoh aktivis juga sudah memberikan arah. Kita tunggu apa statement Menkominfo. Kalau tidak, Bapak Presiden sebaiknya mempertimbangkan ulang posisi jabatan Menkominfo, tampaknya perlu juga dievaluasi atau direvisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.